Saya dulu itu saat praktek itu betul orientasi saya itu bukan untuk cari duit, bukan. Oh. Mendirikan sebuah institusi itu juga bukan. Ah. Betul awal saya memulai itu ya memang berbuat baik itu betul dalam arti bagaimana orang sembuh kalau perlu itu tanpa uang, kalaupun ada uang itu enggak banyak tapi juga sembuh. Ya itu pertama Jadi kali tidak saya ada niat berpikir. aku praktek supaya dapat uang, enggak ada Sama niat. sekali enggak. Ini Dokter Agus Fahrudin yang di mata saya beliau ini sukses sekali, seorang dokter. Sebetulnya dokter umum, tetapi bagi saya beliau ini spesialis, terutama spesialis di bidang bisnis. Beliau ini Dokter Agus Fahrudin ini baru saja membeli rumah sakit yang sangat terkenal di Surabaya dan sekitarnya itu, yaitu Delta Surya Sidoarjo. Ya, terima Nah, kasih. itu sekaligus sebetulnya pertanda zaman bahwa kerjasama antar dokter yang mendirikan rumah sakit, zaman saya masih wartawan dulu Dokter Agus, itu saya sering dengar berita bahwa sejumlah dokter, 10 dokter, 15 dokter, 20 dokter, itu rame-rame mendirikan rumah sakit dengan pemikiran bahwa kenapa sih dokter ini jadi buruh terus, kenapa sih nggak sesekali jadi juragan, begitu, sehingga dokter tidak lagi di bawah kapitalis katakanlah begitu. Betul. Tetapi bisa menjalankan idealismenya sendiri membangun rumah sakit yang hebat. Tetapi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian saya belum pernah mendengar ada rumah sakit yang didirikan oleh sejumlah dokter secara bersama-sama itu sukses di banyak kota. Akhirnya rumah-rumah sakit seperti itu dijual. Salah satunya yang di Sidoarjo itu. Ya, betul ya, Dokter Agus ya? Betul. Dan bulan lalu Dokter Agus membeli rumah sakit itu yang rasanya waktu itu didirikan oleh 18 dokter ditambah sejumlah pejabat tinggi setempat. Dokter ini selalu mengatakan, Dokter Agus ini selalu mengatakan kepada saya, kunci suksesnya itu apa? Dokter Agus selalu mengatakan bahwa seseorang itu bisa sukses sebetulnya kalau didukung oleh alam. Ini kan agak abstrak, didukung oleh alam. Nah, Dok, tolong diceritakan yang dimaksud didukung oleh alam itu seperti apa, Dok? Iya, jadi tentunya untuk ngawali, saya dulu itu saat praktek itu betul orientasi saya itu bukan untuk cari duit, bukan. Mendirikan sebuah institusi itu juga bukan. Betul awal saya memulai itu ya memang berbuat baik itu betul dalam arti bagaimana orang sembuh kalau perlu itu tanpa uang, kalaupun ada uang itu enggak banyak tapi juga sembuh. Ya itu pertama kali. Jadi saya berpikir aku praktek supaya dapat uang, enggak ada sama sekali enggak. Jadi betul bahkan saat itu nyuwun sewu apa kalau diizinkan nanti ya, semoga juga tidak menyinggung perasaan yang lain, saya mohon izin. Saat itu dokter rata-rata itu narik antara 25.000 sampai 50.000 rata-rata. Tahun berapa itu? Tahun 90. Tahun 90. Ya. Kalau mantri sekitar 5.000, 10.000. Ya. Saya itu cuma 1.000 itu sudah sisa. Ya Allah. Rp1.000. Betul sudah sisa. Karena yang saya berikan memang sesuai dengan penyakitnya. Dalam arti ternyata mereka tidak butuh banyak. Antibiotik tidak butuh semuanya. Bahkan beberapa itu anti nyeri juga tidak butuh. Jadi cukup kita kasih edukasi, promosi, promotif dalam arti kita tingkatkan ketahanan tubuhnya dan kita tingkatkan fungsi metabolisme tubuhnya yang notabene kita beri vitamin, antioksidan yang memang tidak mahal harganya saat itu. Ya. Wow. Ya. Nah waktu itu nggak dimusuhi oleh dokter lagi. Ya memang risiko yang saya terima itu. Pernah dengar bahwa itu Dokter Agus itu kok murah sekali gitu. Ada suara-suara begitu? Ada, tapi beliau-beliaunya agak sulit menyerang. Ya menyerang karena kan saya di tengah sawah. Singkat sangat maklum. Datang saja itu sebuah harga untuk datang ke sana. Naik becak itu ya
bisa 5.000, bisa 10.000, Yang becaknya dimaksud sendiri. di tengah sawah tadi itu begini, beliau itu orang Krian, orang Balongbendo, Balongbendo. masuk kecamatan Krian, dan rumah beliau itu rumah ayahnya, rumah kakeknya, rumah beliau itu ada di desa itu, Ya. yang desa itu dikelilingi oleh sawah, Ya. dan prakteknya di situ, Ya. sehingga mungkin dokter lain maklum ya ini dokter pinggir sawah ya biarlah pakai tarif 1.000 gitu. Ya, betul ya. Terus Kenapa sih saya katakan alam itu mendukung manakala kita itu positif terhadap alam. Pada dasarnya alam itu kan ada di sekitar kita ya, alam paling yang terkecil kan di sekitar kita. Jadi lingkungan di sekitar kita, baik itu manusianya maupun alam itu sendiri secara luas. Jadi tetangga ya mau enggak mau ya mendukung, karena memang yang saya lakukan itu betul positif. yang disebut mendukung itu apa? Dalam arti itu efek lanjutan, karena yang saya lakukan mereka itu paham dan mendukung, karena zaman segitu orang sakit 1.000 itu nggak ada duanya. Jadi otomatis auto mendukung. Berarti semua orang datang, bukan semua orang, artinya kebanyakan orang di sekitar Ya, itu kebanyakan orang itu datang, bahkan saya satu hari sampai 600 itu ya nyuwun saya. Sampai 600 ya. Mulai jam berapa sampai jam berapa dong prakteknya? Biasanya saya itu 3:30, kadang 2:30 itu sudah ditunggu orang. Jadi 2:30 sore? malam. Hah? Iya. Jadi Terus? 2:30 itu sudah ditungguin orang. Terus? Begitu subuh, kadang subuh itu jam 4, kadang 3:30, kadang musim-musim tertentu 4:30. Begitu saya bangun, sholat itu krungu suara air itu sudah rame, wis bangun wonge. Dokternya udah bangun. Ya kelihatan banter gitu suaranya. Karena Wis tangi, mau wis ke masjid tangi. wudu, Iya. mau sembahyang, Iya. sehingga pasien sudah, yang antri Iya. tadi udah tahu, Iya, wah ini sudah. dokternya udah bangun, Iya. tadinya sudah ada bunyi air. Iya, Terus? ya. Terus sampai jam berapa? Sampai saat itu kan saya masih dinas di puskesmas, sehingga saya Pegawai negeri? saat itu saya sebetulnya belum ikut pegawai negeri, tapi sudah masuk di puskesmas. Puskesmasnya di Krian juga? Kebetulan saya waktu itu diterima di puskesmas Jetis, Mojokerto, yang tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Ya, masuknya itu Krian jam itu 7. kira-kira 30 km dari Surabaya, saudara-saudara. Ya, Ya, terus? terus dari mulai Jadi 2:30. jadi pagi ke puskesmas. Ya, tapi Pasien ditinggal. saat 2:30 bangun, memang awal-awal praktek jam 7 itu sudah habis, nyampe puskesmas masih nututi walaupun sedikit telat. Tapi lama-lama pasien tambah banyak. Jadi ya ngampun, dan saya akhirnya ya keluar dari puskesmas karena enggak nututi. Oh, Iya. Keluar dari pegawai negeri. Iya, keluar dari kepegawaian. Iya. Iya. Membela pasien itu. Ya karena memang pasien saat saya berangkat pasti dikejar. Bahkan ada yang sampai ngejar sampai puskesmas itu ada. Padahal nggak boleh itu. Harusnya enggak boleh, tapi saya tetap dikejar. Itu senengnya karena murahnya atau karena sembuhnya? Saya kok yakin dua-duanya. Ya sembuh, ya murah, ya betul beberapa itu memang bahkan ya nyuwun sewu orang Jawa itu ya seadanya itu ya saya lakukan. Toh beberapa orang yang kadang-kadang itu ya otomatis memberi lebih itu memang ada. Tapi nggak diberi lebih pun sebetulnya saya juga nggak apa-apa sebetulnya saat itu. Jadi saya katakan mendukung, alam mendukung itu salah satunya terutama ya manusianya. Jadi hampir saya kalau katakan 100% itu mendukung. Bahkan saat itu kalau saya katakan kenapa saya katakan mereka itu mendukung, antri sampai meninggal dunia itu sering terjadi karena saking banyaknya. Iya. Karena saking banyaknya sehingga antri agak lama, nggak ketahuan, jadi ada yang meninggal di beca, ada yang meninggal di dokar, ada yang masih di sepeda, karena saking lamanya dan memang datang sudah gawat. Sehingga di situ saya punya pikiran saya harus bikin ruangan UGD yang kemarin Abah Lihat, Pirsa ya. saya sempat ke rumah sakit beliau. Itu UGD Abah sebetulnya. Yang saya kasih cantol itu untuk infus. Jadi motif mendirikan UGD itu sebetulnya justru untuk jangan sampai ada antrian yang begini panjang. Ya. Kalau ataupun ada yang jadi sehat UGD biarkan. itu hanya sebagai akibat.
Iya, akibat dari antri sampai meninggal dunia, saya harus bikin UGD karena saat itu yang meninggal dunia itu rata-rata kekurangan cairan. Orang zaman segitu kalau mau urus itu kan nggak ngerti kalau harus minum air banyak itu kan banyak yang nggak paham. Harus minum oralit, bahkan kadang-kadang malah nggak diminumi karena kalau diminumi takut muntah. Padahal kebalik, justru dengan muntah gantian. Saya mesti gitu kalau mendidik. Bu, jangan takut muntah, Pak, jangan takut muntah. Justru muntah segera diganti, muntah lagi diganti lagi, jangan dibalik. Engko nek diganti nggarai muta itu jangan. Jadi muta diganti sehingga cairannya tetap stabil. Sehingga pasien saya begitu dicoba di rumah bener itu Dokter Agus Farid itu. Ternyata walaupun muta itu bukan kok dikasih terus jadi muta, bukan. Yang muta yang keluar tadi diganti lagi, muta diganti lagi. Akhirnya dengan sakit yang terkoreksi cairannya ya komplikasi lebih lanjut tidak terjadi, kematian pun tidak terjadi. Tapi yang datang itu kadang-kadang ya tetap masih yang nggak mengerti ya masih lumayan banyak. Sehingga harus saya infus. Yang kekurangan oksigen saya kasih oksigen. Suatu saat akhirnya karena yang dalam ruangan UGD darurat itu karena makin lama makin banyak dan disarankan oleh pihak terkait untuk segera dirujuk, tapi rata-rata, bukan rata-rata, tidak mau semua. Jadi yang di UGD tadi setelah ditangani secara darurat harus segera dirujuk ke rumah sakit. Ya, tapi pasiennya nggak mau. Nggak mau. Karena percaya pada Dokter Iya, Agus. karena percaya dan kami punya komunikasi yang cukup, hubungan emosi yang cukup, sehingga nyuwun sewu apa sampai mulai saya praktek sampai sekarang nyuwun sewu ya, saya nggak pernah dilaporkan polisi. Karena apa? Karena mereka tuh begitu percaya saya itu berusaha membantu semaksimal mungkin. Beliau-beliaunya pasien-pasien kami itu percaya itu dan bisa menangkap dari pelayanan yang saya berikan. Ya. Jadi kalau ataupun ada kemarin tuh memang rumah sakit termasuk ya memang namanya rumah sakit kan banyak dokter. Tapi kalau pribadi saya ya alhamdulillah enggak pernah karena mereka yakin saya sudah maksimal, yakin yang kami berikan itu ya sudah tidak ada lawan dibanding yang lain. Gitu. Dokter Agus Fahrudin ini lulusan Universitas Airlangga, UNER. Tahun berapa lulus, Dok? 1990. Oh, masuknya 84. 84. Kemudian beliau itu ya lahir di desa itu, di desa Barongbedo di Krian itu, desa besar di situ, ya, betul. SD di situ, ya. SMP di situ, ya, SMA di situ, baru kemudian kuliah di UNER. Ya. Dan ketika kuliah di UNER pun dia tidak mau pindah ke Surabaya, tetap tinggal di desa itu, ya, sehingga tiap hari pulang pergi ke Surabaya. Naik apa? Saat itu yang ada itu moda transportasi yang ada saat itu yang paling umum bis, yang notabene lumayan mahal, terus sama kereta api namanya KRD zaman segitu ya. Komuter itu ya. KRD saya juga nggak ngerti singkatannya waktu itu anak-anak bilang katanya kereta diesel atau apa saya juga nggak paham. KRD yang memang sangat murah saat itu. Kadang ya Rp10, kadang Rp25. Jadwalnya cocok untuk kuliah. Pas ya, untuk kuliah pas. Turun di Stasiun Gubeng. Stasiun Gubeng terus jalan kaki ke kampus ya. Di Fakultas Kedokteran ya. Jadi kalau saya kepingin sisa dari uang yang diberikan orang tua yang saat itu 1.000, kalau kepingin sisa naik kereta api. Oh, jatahnya jatah bis. Ya, kalau bis itu pas. Nah, Dokter Agus ini ayahnya itu seorang kiai di desa itu juga seorang pedagang kecil, punya toko kelontong. Ya, itu yang yang bapak saya guru SD. Oh, ayah guru SD, kakeknya yang kiai di masjid di desa itu, dan ada toko kelontong di situ. Sedangkan ayahnya guru SD juga merangkap punya toko kelontong. Kalau ayah ndak dagang di Pasar Krian, dagang di PKL. Ayah saya. Ya. Jadi, ngajarnya gimana? Ya memang dilanjutkan ibu, jadi bapak yang buka, yang memulai, terus ngajar, ibu yang lanjutin. Itu tiap hari. Jadi ibu menyelesaikan rumah dulu, bapak sudah berangkat ke pasar. Setelah rumah selesai, sarapan-sarapan sudah selesai untuk anak-anaknya sekolah semua. Ibu ke pasar, bapak melanjutkan ke ngajar di SD. Pegawai negeri. Terus pulang dari ngajar? Pulang dari ngajar langsung ke pasar. Ke pasar lagi. Ya, nyusul ibu sama bapak. Ya. Ibu pulang. Ibu pulang sama bapak sepeda. Tutup pasarnya. Tutup pasar, ya. Kan dulu setengah hari biasanya pasar. Dokter Agus ini punya 5 saudara. Ya. 7. Punya 7 saudara. Yang 5 itu dokter. Dokter. Dan dari 5 dokter itu, yang dokter umum cuma
Dokter Saya Agus aja sendiri. ya. Adik dan kakaknya semua sudah spesialis. Spesialis. Nggih. Yang lainnya ada yang jadi polisi. Ya polisi. Dan pangkatnya saya lihat juga sudah tinggi. Ya Sudah irjen bintang, Pol ya. bintang 2. Dan satunya lagi berarti apa? Guru. Guru apa? Saat itu guru PGA. Ya, guru Pendidikan guru PGA, agama. pendidikan guru agama. Sekarang sudah pensiun. Oh, sudah pensiun. Ya, terakhir di SMP Negeri 1 Surabaya terakhir. Jadi Dokter Agus ini karena tidak mau mengambil spesialis, ini sering dibully oleh saudara-saudaranya. Tinggal kamu loh yang belum spesialis gitu. Ayo kuliah lagi spesialis gitu. Kenapa nggak mau jadi spesialis? Iya. Nomor 1 apa sebetulnya memang kalau saya meninggalkan sekolah untuk spesialis, pertama kali saya kan tidak bisa nyekolahkan adik, sedangkan adik saya itu kan masih sekolah semua. Saat saya praktek pertama itu walaupun sedikit dapat bisa untuk biaya lumayan membantu adik-adik, itu nomor 1. Terus nomor 2, kalau saya tenggal kuliah, terus terang saya waktu itu juga nggak tega dengan pasien yang senantiasa ngejar saya. Yang begitu banyak. Begitu banyak. Ya. Jadi pagi itu pasti di atas 100, kalau sore itu kadang sampai 400, 600 itu pernah sehari. Iya. Malam sampai jam berapa praktek? Pernah itu sampai jam 2. Sampai pernah itu orang nanggap wayang, nanggap lodrok bubar itu pasien saya pernah ndak habis itu pernah. Sampai saya pernah itu ketiduran itu ya ditunggu, ketiduran itu ditunggu sampai bangun itu dokter, masih ditunggu. Iya. Jadi saya ketiduran itu ditunggu. Hebat sekali. Okay. Nah, ketika adik-adik kuliah kedokteran di UNER juga, mereka juga naik kereta KRD itu. Adik-adik saya kebetulan kan ya sudah bapak waktu itu ya sudah lumayan walaupun guru SD saat itu ya kebantu, terus kebetulan juga dapat tambahan jadi DPRD di kabupaten. Siapa yang jadi bapak DPRD? saya. Oh, jadi anggota DPRD. Iya. Zaman dari partai apa? Ya zaman segitu kan hanya Golkar, PDI sama Ka'bah P3. Salah satu itu. Iya, cuma 3 itu aja ya. Nah, jadi akhirnya menjadi anggota DPRD. Iya, pernah kan. Wow, vokal. Ya, memang ya. Vokal dijadikan karena vokal waktu itu. Vokal, ayah ini orang vokal. Vokal. Berarti saya bisa tebak ini pasti ini Partai Ka'bah ini. Lingkungannya Partai Ka'bah, tapi bapak saya itu bisa membongkar Partai Ka'bah digiring ke Golkar itu yang akhirnya jadikan PNS. Golkar menampung juga ya orang vokal ya. Memang targetnya untuk merebut Ka'bah. Karena Wringin Nanong krian zaman segitu itu pasti menang Ka'bah zaman segitu. Termasuk desa saya itu pasti menang Ka'bah. Baik Dok, nah sekarang ketika adik-adik yang sudah spesialis semua itu minta Dokter Agus memperdalam spesialis juga dan nggak mau, alasan Dokter Agus di samping pasien sama tadi apa? Ya membangun sistem sebetulnya. Karena kalau saya tinggal sistem itu tidak tercipta. Langsung punya rumah sakit soalnya. Sudah punya klinik. Saat saya punya kesempatan spesialis, saya sudah mempunyai institusi yang namanya Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin. Jadi yang tadi sebentar Dok, saya ulangi. Kan tadi pasien luar biasa banyak, banyak juga yang beberapa sampai meninggal. Kemudian dokter berinisiatif bikin UGD saja. Di UGD hanya UGD, lantas akan dirujuk ke rumah sakit, tapi pasien tidak mau, pengennya tetap di situ. Terus dokter bangun poliklinik. Ya, dari UGD itu tercipta sebetulnya karena memang dorongan dari masyarakat itu sendiri, pasien itu yang disebut sendiri. Alam mendukung tadi. Ya, alam yang mendukung bahkan yang memintanya gitu. Sehingga saya bikin UGD sama pihak terkait, saya diberi solusi, sudah bikin aja balai pengobatan dan rumah bersalin. Kita boleh merawat maksimal 24 jam. Ya, jadi namanya one day service. Tapi setelah itu tetap harus dirujuk. Karena pada dasarnya praktek pribadi kan tidak boleh menginfus pada dasarnya. Karena ini sudah terlanjur seperti ini, sudah segera ngurus perizinan untuk balai pengobatan. Dulu namanya balai pengobatan. Itu poliklinik itu maksudnya? Ya, balai pengobatan. Balai pengobatan kalau sekarang kan klinik utama. Itu boleh merawat 24 jam. 24 jam. Berapa bed, berapa tempat Waktu tidur? itu sudah langsung 30 bed, langsung penuh. Karena begitu banyaknya yang gawat darurat. Dan betul memang terselamatkan. Karena zaman segitu itu banyak orang meninggal itu hal-hal yang sepele.
Sehingga mereka menganggap saya itu ya nyun sewu, sakti itu dipikir mau mati nggak jadi, padahal hal yang sepele. Jadi mau meninggalnya itu karena kekurangan cairan, kekurangan oksigen yang notabene kita pasuk itu sudah bisa membantu banyak. Kita kasih cairan yang notabene cairan nggak begitu mahal juga bisa mengungkit yang luar biasa untuk kesehatannya, sehingga nggak ini jangan mati loh burung gitu. Nah, jadi kemudian setelah punya balai pengobatan, kemudian berkembang lebih lanjut, banyak orang operasi pun nggak mau saya rujuk, Pak ini harus operasi, taruh ajalah punya hernia yang kecepit, yang harus operasi mendadak, itu rata-rata tidak mau, pasti minta pulang. Sehingga saya berkeinginan kalau pasien-pasien saya tidak saya bikinkan kamar operasi, ya pasti mati wong hernianya kecepit, ususnya kecepit, tapi tetap tidak mau. Kalau ataupun mau, itu minta saya yang operasi. Kalau ataupun mau. Padahal dokter umum. Padahal dokter umum. Mereka nggak mau tahu. Iya, enggak mau tahu. Akhirnya saya bikin kamar operasi. Padahal kamar operasi kan harus rumah sakit. Iya. Sehingga setelah balai pengobatan rumah bersalin, begitu permintaan pasien begitu luar biasa, dengan kasus-kasus kayak orang melahirkan, yang mau melahirkan tapi sungsang dan perhitungan memang tidak bisa keluar, harus operasi juga tidak mau. Mau tapi harus saya yang operasi juga, pasti begitu kasus. Sehingga saya posisi yang sangat sulit. Sehingga kami harus diskusi, oyo-oyoan, memaksa, akhirnya makan waktu kadang-kadang ya terjadi risiko yang tidak kita harapkan karena ada waktu rentang untuk mereka yakin biar mau ditangani oleh dokter lain. Sehingga dalam tempo yang tidak terlalu lama, dari balai pengobatan itu tahun 95, praktek pribadi tahun 90, tahun 2000 itu jadi rumah sakit. Jadi tiap 5 tahun berubah institusi. Di rumah sakit. Saat jadi rumah sakit, di situ saya agak longgar karena bisa meng-hire dokter-dokter lain. Ya, bisa meng-hire dokter-dokter yang lain. Terus permintaan pasien cenderung bisa kami penuhi. Ya, saat itu cenderung bisa kami penuhi karena saya bisa meng-hire dokter-dokter spesialis. Dan memang terus terang alasan yang terakhir kenapa saya nggak spesialis, toh ilmu yang saya butuhkan saya cukup konsultasi, ya cukup saya tanya. Ya. Akhirnya ini dokter umum meng-hire para spesialis. Ya, betul. Hebat. Jadi spesialisnya dokter Agus ini sekarang adalah meng-hire para spesialis. Ya, toh saya butuh ilmunya, saya tinggal diskusi dan tidak terlalu dalam sudah cukup. Rumah sakit itu diberi nama apa? Namanya rumah sakit sejak awal memang kami memberi nama Anwar Medika. Anwar Medika. Ya kakek saya. Oh, Anwar itu nama kakek. Ya. Kok bukan nama ayah? Waktu itu ada peraturan di Dinkes yang dipakai nama sebuah institusi rumah sakit harus orang yang sudah meninggal. Begitu alasannya. Ayah masih hidup. Masih, itu. Ya. Sehingga pakai nama kakek Anwar. Nah, apakah masih menangi? Menangi itu masih sempat melihat kakek waktu itu? Saya jadi dokter tahun 90. Mbah saya itu sedo. Jadi waktu saya DM, jadi waktu saya dokter muda sudah mulai merawat kakek, tapi belum jadi dokter itu sudah sedo yang Mbak Anwar. Sudah jadi meninggal. Waktu membuat BPRB yang namanya kami. Tapi sempat melihat kuliah di Fakultas Kedokteran. Sudah sempat. Ya. Itu apa? Cucu kesayangan memang. Sebetulnya memang saya yang sering diajak dalam arti kegiatan ke masjid, bahkan saat itu kalau ke masjid Ngampel itu seperti naik haji rasanya, itu yang diajak pasti saya dulu. Ke masjid Ampel Surabaya maksudnya? Ya, Sunan Ampel? Sunan Ampel ya. Kalau puasa Senin Kemis itu yang diajak juga saya. Iya. Jadi tapi memberi nama rumah sakit Anwar Medika karena tidak boleh memberi nama ya. Ayah. Itu nomor 1, tapi nomor 2 memang saya juga terkenang saat itu juga sering ya nyuwun sewu rasan-rasan ke Mbak Putri. Kok putuku sing pinter dewe iki arek iki. Padahal tapi beliaunya waktu bilang gitu itu waktu nggak ada saya, tapi saya dengar. Ya. Jadi Dokter Agus ini pernah mencuri dengar pembicaraan antara kakeknya dan neneknya, dan kakeknya ini bilang kepada istrinya itu bahwa Dokter Agus ini belum dokter waktu cucu kita Agus ini yang paling pinter gitu. Iya betul ya. Oh, bangga dong ya. Ya waktu itu sih belum ngerti bangga, cuman ditunjukkan masih kecil. Waktu itu kan waktu ke Ngampel itu masih SD, tapi logika saya itu kelihatannya klop dengan logikanya Mbah. Logikanya itu klop.
Betul, saya ngomong itu Mbak langsung ngerti. Oh. Lah zaman segitu saya sering ngomong itu banyak orang desa itu saya dipikir bohong. Oh. Misalnya apa misalnya? Ya misalkan ada nyuwun sewu ya logika, nyuwun sewu ya. Ini logika yang sangat sederhana. Saat itu di kampung ada sumur, sama ada jeding, ya kan? Jeding itu Jeding. jeding itu tempat air yang segi empat begitu. Ya segi empat. Biasanya di desa dulu selalu ada sumur, kemudian ada jeding, dan kita mandi di jeding itu. Ya. Maksudnya bukan masuk ke jeding, Ya. kita pakai gayung. gayung. Lah kalau kotor itu biasanya kan ada yang dikuras, yang menghabiskan air, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu. Tapi beberapa orang sudah mengerti pakai pipa air itu. Jadi disedot, kotorannya kan keluar. Jadi logikain nek disedot, airnya keluar, itu kotorannya katut keluar. Suatu saat itu tingkat takmir, bahkan juga abah saya sendiri, itu sumur dibelikan ini pipa, pokoknya kok nyedot tutuk cangkem kok iso metu dhewe nang jeding, enak gadik ngangsu. Saat itu saya masih kecil tapi tidak percaya logika saya. Saya nggak ngerti kalau itu hukum Archimedes tidak memungkinkan. Cuman logika saya itu nggak bisa. Tapi saya tambah dimarahi oleh orang sak masjid itu dimarahi. Iso, wis tak lakoni ku kanut ae. Pokoke disedot tutuk cangkem kok metu dhewe terus itu. Memang di desa-desa begitu kan? Dari sumur kalau ke jeding kan nggak bisa, nggak bisa, iya. Tapi mereka pakai logika dari jeding keluar, bisa, kok itu bisa, iya. Lah logikanya dari sumur juga bisa naik, gitu. Itu contoh yang saya masih ingat, ya. Terus waktu pelajaran di SD, ini masih ingat itu sudah pakai logika. Waktu itu kan namanya uang itu tertinggi kan 100 rupiah, ya. Tulisannya kan 100 itu uang tertinggi dan itu ada jarang-jarang orang melihat, ya. Suatu saat itu ada bacaan begini, saya masih ingat ada bacaan. Jual jamu, judulnya begitu. Obat ini obat segala macam penyakit, harganya sangat murah. Khasiatnya untuk khasiatnya untuk 1001 macam penyakit, ya. Saya disalahkan sama guru, sama anak sekelas, salah. Saya ulang lagi, jual jamu, obat ini obat segala macam penyakit, harganya sangat murah, khasiatnya untuk 1001 macam penyakit. Salah, itu satu kelas, gurunya juga diem, saya juga nggak ngerti diemnya itu. Saya ulang lagi, jual jamu, obat ini obat segala macam penyakit. Mengatakan itu? Waktu di kelas. Makanya saya katakan logika waktu itu saya nggak berjalan. Nggak, di kelas itu maksudnya karena guru apalin, membaca. Oh, membaca. Iya. Saya ulang lagi, jual jamu, obat ini obat segala macam penyakit, harganya sangat murah, khasiatnya untuk 1001 macam penyakit. Sak kelas itu bilang salah. Gitu. Akhirnya kan saya dipares, disetrap. Sing salah itu di mana saya gitu. Terus akhirnya kan saya namanya kan saya Agus, jadi pasti mendahului. Kan? Iya, iya. Jadi pasti dipanggil duluan sama Pak Guru. Terus ini logika di desa saya, apa? Terus murid yang lain jual jamu, obat ini obat segala macam penyakit, harganya sangat murah, khasiatnya untuk 101 macam penyakit. Dibetulkan sama sak kelas. Jadi 101 itu 101. Logikanya seperti itu ya. Sehingga saya betul-betul waktu itu betul-betul tersiksa kalau bicara tentang logika. Pasti saya dilawan. Saya masih ingat karena anak-anak kecil belum mengenal angka 1000 ya. Belum mengenal. Iya. Saya disalahin sak kelas, gurunya kok ya diem gitu loh. Itulah, Dok. Oh, saya baru tahu ini. Itu, Dok, sekarang salah satu denominasi mengapa kita harus menghilangkan 3 angka di uang rupiah kita, itu karena itu tadi, bagaimana anak TK harus yang pelajarannya belum sampai 100, tetapi harus tahu angka 100.000. Iya, iya. Ternyata terjadi ya di kelas itu. Nah, terus? Ya akhirnya saya sering dipares di sekolah. Disetrap. Karena saya dianggap melawan. Ya contoh aja, waktu nyedot air, saya kembali lagi waktu nyedot air sumur, saya satu-satunya yang tidak mau. Padahal di situ ada guru saya, ada bapak saya, ada takmir masjid, semua, ayo terus kari titik dari sumur itu. Begitu dilepas kan merosot lagi. Iya. Ayo terus. Lah waktu giliran saya tidak mau, dia mewarahi saya. Tapi kakek
nggak ikut waktu itu. Kok coba ikut kira-kira itu bener gak iso gitu kira-kira logikanya sama gitu. Tapi kakek waktu itu nggak ada. Iya. Nah, jadi rumah sakit itu diberi nama Anwar Medika. Iya, Itu iya. rumah sakit pertama milik Dr. Agus. Iya betul. Oh, Iya. bentuknya PT. Belum, Nyuwun Pak. sewu ya, waktu tahun 90 2000. itu undang-undang kesehatan belum ada, undang-undang rumah sakit juga belum ada, undang-undang praktek kedokteran juga belum ada. Cuman ada aturan menteri kalau membuat balai pengobatan atau rumah sakit itu harus yayasan atau pribadi yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang. Sebetulnya saat itu saya kepingin pribadi yang direkomendasikan pejabat berwenang. Tapi saat saya konsultasi pejabat yang berwenang itu nggak ada yang tahu saat itu. Siapa yang dimaksud? Iya, iya ini dimaksud oleh peraturan nggak ada yang tahu. Sehingga saya pakai nama yayasan. Ya, karena saat itu PT juga tidak diperkenankan. Nama kakek. Namanya kakek lagi, jadi Yayasan Anwar Medika, yayasan. Tapi setelah tahun 95 aturan itu masih tetap. Tahun 2000 itu ada aturan, ada undang-undang yayasan yang notabene diatur ada pembina, ada pengurus, ada pengawas. Di situ saya menyesuaikan. Saat awal itu ketua yayasan ya saya, direktur di balai pengobatan ya saya, yang praktek ya saya, akhirnya tak rangkap semua. Adanya undang-undang yayasan, kami membagi itu dengan baik dengan keluarga besar kami. Terus setelah 2017 itu baru muncul harus jadi PT manakala memang itu rumah sakit bukan milik umat. Sehingga saya rubah tahun 2020 untuk menyesuaikan dengan aturan, saya jadikan PT yang pemegang sahamnya ya alhamdulillah kami yang 52%, yang Dr. Agus sendiri 52%. Ya saya sendiri pribadi, yang 48 kami distribusikan ke seluruh keluarga. Kakak adik, masing-masing 8 karena 6 orang, jadi 48. Ya. Nah, terus saya dengar habis punya rumah sakit satu itu sukses, kemudian beli rumah sakit? Beli waktu itu di Sukodono, sekarang rumah sakit Arofah Anwar Medika. Ya karena pemiliknya itu nyalon bupati nggak jadi, terus habis uangnya. Banyak kasus seperti itu. jadi doakan banyak yang nggak jadi, kemudian bisa membeli asetnya. Terus jadi punya 2 rumah sakit. Kemudian terus beli lagi rumah sakit miliknya para dokter, 9 dokter yang juga nggak jadi dijual juga. Itu yang ketiga. Di mana? Di Krian Kotanya. Saya kan di Balong Bendonya. Iya. Itu miliknya 9 spesialis, jadi komplit spesialis. Ada spesialis anak, ada radiologi, ada ortopedi, memang ada dulu penyakit musim dalam. sekali waktu saya masih wartawan di lapangan dulu sering dengar sekian dokter bikin rumah sakit, sekian dokter bikin rumah sakit. Motifnya sangat baik, yaitu agar dokter ini jadi juragan lah, jangan dokter ini jadi pesuruhnya pemilik modal terus. Gitu. Iya betul, di bawah naungan pemilik modal yang terjadi. Tapi gagal semua ya. Gagal semua. Ya. Saya belum, mungkin ada pemirsa yang tahu kisah sukses satu saja, nanti saya ajak podcast. Tapi yang sepanjang yang saya dengar belum ada yang sukses. Belum ada, betul. Karena terlalu banyak orang pinter jadi satu, tidak ada yang dominan. Sehingga bertengkar. Ya betul. Ya, akhirnya nggak maju, kemudian dijual. Kayak sepak bola gitu, bintang semua malah nggak jadi. Sehingga tadi saya dengar Dr. Agus memiliki 52% saham, sisanya saudara-saudaranya, itu menurut saya bagus sekali. Sehingga ada satu orang yang mayoritas. Betul, terima kasih. Nah terus sekarang hidup juga rumah sakit yang dulu milik 9 dokter. Sempat memang operasionalnya sempat mati, sehingga sekarang segera kami bangun kembali. Kalau dulu namanya Rumah Sakit Krian Husada, ya kami mohon doa restunya, insya Allah tahun ini namanya Rumah Sakit Kencana Husada. Nggak pakai nama Anwar? Nggak pakai, tapi PT-nya pakai. PT-nya kan masih holding, masih Anwar PT-nya. Tapi rumah sakitnya memang kami sengaja biar punya merek yang beda-beda, sehingga yang kami sasar nanti konsumen yang berbeda karena berdekatan. Jangan sampai saling makan. Ya betul. Jadi punya 1, 2, 3 rumah sakit. 4. Yang Delta ini keempat. Jadi beli lagi sekarang yang lebih besar, lebih modern, dan lebih terkenal. Ya, lebih terkenal. Jadi sekarang sudah punya 4 rumah sakit. 4 rumah sakit, ya. Berarti ini tiap tahun akan beli rumah sakit. Ya kami harapkan kemarin memang minta bantuan Aba Dahlan dalam arti teknis
bisnis kan jauh lebih pinter abadi untuk Sekarang bisnisnya. kalah sama Dr. Agus. Kalau saya itu betul hanya dorongan oleh alam, tapi saya yakin alam manakala kita bantu juga akan jauh lebih cepat manakala kita bantu. Tentunya saya juga butuh bantuan, butuh coaching, butuh bimbingan. Ya nyun sewu ya seperti Abah Dahlan sekarang nanti kok saya ingin terus terang ingin bantuan dalam arti saya kepingin untuk Delta Surya nanti mau saya TBK kan. Oh, Iya, nggih. mau IPO. Ya IPO, ya. Jadi kenapa saya sangat optimis dari sisi lokasi itu saya yakin itu Strategis tempat sekali di mulut ya, tol mulut tol, Surabaya ya. Sidoarjo. Nomor 1, nomor 2 nama besar Delta Surya itu masih melekat di masyarakat, ya. Masih harum namanya. Terus nomor 3 internal dokter yang bekerja itu luar biasa bagus sebetulnya, cuman selama ini kurang baik bapak ibunya dalam mengelola. Karena di pemegang sahamnya ada masalah, sehingga manajemennya terpengaruh. Ikut bermasalah karena rebutan berkuasa. Saat saya pegang satu Ramadan ya itu satu Ramadan kemarin itu rata-rata pasien setelah saya tarik garis ke belakang rawat inap itu rata-rata antara 40 angkanya yang muncul sama angka 50 itu rawat inap. Ini berapa bed sih? 131 kalau resminya yang masuk Kemenkes. Tapi setelah saya pegang di mana-mana namanya waktu puasa itu pasti grafiknya menurun sampai hari raya, setelah itu naik lagi. Tapi saat saya pertama kali saya pegang satu Ramadan ke arah hari raya itu naik terus. Jadi waktu hari raya itu malah 140 dari yang biasanya rata-rata 40-50. Sehingga saya makin optimis bahwa dengan dikelola yang sentuhan yang sedikit saja belum sentuhan maksimal itu loh langsung melonjak sampai 300% untuk rawat inap. Rawat jalan juga begitu. Saya lihat ke belakang itu 100 sampai 200. Per hari ini pernah menyentuh mulai Ramadan sampai sekarang pernah menyentuh angka 500, 600, 700. Tapi kalau rata-rata saya belum tahu. Tapi pernah menyentuh sampai 700. Nah, ini sehingga saya optimis. Dokter umum dan tidak mau jadi spesialis, akhirnya sekarang spesialisasinya adalah spesial membeli rumah sakit. Amin. Sebetulnya lebih ke arah menyehatkan rumah sakit yang tidak sehat. Iya, sehingga kami kalau bacaan jual jamu itu kira-kira saya jual jamu yang sungguhan, khasiatnya untuk 1001 macam penyakit itu betul. Dalam arti itu murah. Tapi bisa menyembuhkan 1001 macam penyakit, termasuk penyakitnya rumah sakit itu sendiri. Saya bisa. Saya punya manajemen, punya jadi ini sistem. Bukan hanya dokternya orang sakit, tapi juga dokternya rumah sakit yang lagi sakit. Betul, iya. Insya Allah saya bisa, karena 4-4-nya yang saya beli itu lagi sakit semua. Jadi Dokter Agus ini kalau sudah lulus pada tahun 90, umur berapa sekarang? Umur 58 itu mungkin kalau dari sisi bisnis memang saya agak telat, tapi insya Allah kok dengan semangat ini dengan bimbingan Abah nanti kok insya Allah kan saya masih cukup untuk lari lebih kenceng lagi. Tapi badannya luar biasa, nggak kelihatan umurnya dan rambutnya ini disemir ya? Asli Valo, asli. Kalau semir kan ada putih-putihnya. Kumisnya juga nggak disemir ini? Enggak, tapi kan masih ada putih-putihnya juga, enggak banyak. Tapi, ya 1-2. Ini kenapa masih ada putih-putihnya, enggak sempat botak. Kenapa ini hitam semua, sempat botak. Lah saat tumbuh lagi itu rambut baru seperti bayi. Jadi waktu yang baru itu bukan putih, yang baru. Loh, jadi kalau sempat botak itu Ntar. Dulu botak. Botak habis. Botak depan atau botak tengah? Depan, tengah, belakang. Ini masih ada sisanya ini. Nah terus kok sekarang berubah jadi begini diapakan? Implan ya? Sebetulnya bukan implan. Jadi terus terang saya otak-atik mulai pasien saya sejak awal yang tanpa obat bisa sembuh. Tanpa terapi yang semestinya memang cukup sedikit sentuhan nutrien, sentuhan edukasi untuk lifestyle itu sembuh. Tidak perlu stem cell. Ya, tidak perlu stem cell, tapi bukan berarti saya ngelawan stem cell. Tanpa lewat stem cell pun ternyata sel itu bisa diperbarui. Ternyata dengan ini pakai teorinya siapa? Dokter Agus sendiri. Pengalaman lapangan dalam arti begini, bahwa dengan meregenerasi sel dalam arti regenerasi kita tingkatkan, kita optimalkan, yang semestinya degenerasi itu kita cegah, yang sudah terlanjur degenerasi bisa kita tarik menjadi regenerasi kembali termasuk akar rambut.
termasuk akar rambut. Iya, Dan bisa. ini yang membuat rambut Dr. Agus Tumbuh seperti lagi. ini. Ya. Ini Ya, sudah berapa tahun seperti ini? Temen saya itu rata-rata pasti dipegang gini. Kadang-kadang Dikira itu, ditanam ya? iya. Kadang-kadang saya dipijat gini, padahal saya ngerti melihat rambut saya. Saya kalau reuni pasti banyak yang mijet. Ada teman mijet, Iya. tapi sebetulnya ngamati rambut. Iya betul. Iya. Saya kan paham. Wong iki ndelok rambutku. Iya. Sudah berapa tahun seperti ini? Sebetulnya gini, dari botak menjadi tumbuh lagi itu prosesnya sama dengan asalnya tebal menjadi botak. Itu betul-betul sangat panjang evolusi bukan revolusi. Oh, evolusi. Bukan revolusi. Ya, betul. Nah, Ya. Evolusi bukan revolusi. Ya, jadi asalnya rambut itu sebetulnya waktu rontok itu masih tumbuh lagi. Tapi saat tumbuh lagi, kalau kita tidak mengolah bahan yang baik, tuh rambut yang menggantikan itu tidak lebih besar, tidak lebih baik. Rontok lagi, nanti penggantinya tidak lebih besar, tidak lebih baik. Jadi akhirnya apa? Makin kecil, akhirnya jadi bulu. Jadi halus dulu kayak sutra, jadi bulu, mengecil, hilang. Lah saat tumbuh Jadi juga begitu. ketika rontok itu sebetulnya tumbuh ya. Tumbuh. Cuma tidak sebaik aslinya. Betul. Semakin kecil. Nanti rontok lagi, tumbuh lagi, Iya, semakin kecil lagi. Makin kecil lagi. Akhirnya habis. Itu botak. evolusi. Evolusi. Lah tumbuhnya juga begitu. Jadi begitu berhasil tumbuh lagi, ya kecil lagi, bulunya keluar lagi. Kita ganti, kita beri nutrisi yang cukup menjadi lebih gede. Nah, tapi Dokter Agus ini kan dokter umum, bukan ahli kulit, bukan ahli sel, Betul. bukan ahli rambut. Gimana? Ya sebetulnya alam itu banyak petunjuk yang untuk bisa menjaga kesehatan sebetulnya banyak. Ya dalam arti kalau kita mau membaca alam 90% bahkan saya berani bilang 90% itu bisa kita pegang sendiri untuk kesehatan. Dalam arti kesehatan promotif kita makin meningkat, dalam arti kesehatan regeneratif, dalam arti penggantinya lebih baik daripada yang protol tadi. Karena sel itu pada dasarnya pasti mati paling lama 3 bulan, sel kita itu baru. Selama penggantinya kita jaga, dalam arti kesehatan regeneratif, kita jaga penggantinya lebih baik, ya lebih baik, akhirnya numpuk, akumulasi, terus terang ya menjadi lebih baik seperti ini. Iya, ini kulitnya luar biasa nih kulitnya. Yang nggak mengerti dipikir saya tolong kamera kulitnya Dokter Agus lihat. ini yang nggak ngerti, yang nggak mengerti dipikir saya diinfus oleh pemutih padahal sama sekali tidak. Tapi sejak dulu memang putih toh. Enggak, hitam. Kayak dengan saya lebih hitam dari Abah. Ya betul lebih hitam. Mana Abah? Wah, Abah ini masih lebih bagus nanti kalau mau. Dan itu sederhana jadi bahasa. saya mau dikerjain. Kalau mau Abah nanti bahkan bahannya pun saya tunjukkan dulu. Nanti bisa dikonsultasikan dulu. Saya tunjukkan malah. Ya. Nah, aku nggak mau karena nanti takut Dokter Agus jadi dokter terawan. Insya Allah tidak, karena itu sebetulnya bukan ilmu spesialis, tapi itu ilmu alam, metodologi yang sudah ada. Saya hanya memaksimalkan. Jadi Dokter Agus ini bukan menemukan obatnya, bukan. Karena kalau menemukan obatnya harus diteliti, harus lewat uji coba. Tapi ini soal metodologi dan tata menemukan cara. metodologi. Ya, dan tata cara untuk memaksimalkan. Contoh aja lah, ini gampangannya aja. Ada obat untuk obat saraf ya. Itu semua dokter saraf make. Setelah lama-lama dokter jantung make. Lama-lama dokter paru-paru make. Setelah saya tanyakan, Dek, kalau pakai obat ini itu cepat sembuh. Taruh aja lah yang saya baca itu di dalamnya ada antioksidan, ada vitamin. Apa itu memang menyembuhkan, Mas? Sebetulnya bukan menyembuhkan, tapi itu kan vitamin antioksidan sehingga selnya cepat baik. Lah kalau memang itu terjadi, kenapa harus nunggu sakit dulu? Itu salah satunya. Karena sel sehat pun butuh obat yang dimasukkan untuk orang sakit-sakit tadi. Sehat pun butuh. Ntar Dok, jadi ini prinsipnya, yaitu jangan menunggu sakit. Ya betul. Justru ketika masih sehat itu dilakukan terapi ini, sehingga nanti sel yang mati itu penggantinya adalah sel yang sama baiknya atau lebih baik. Lebih baik, betul. Iya. Sehingga sel yang mati itu menjadi lebih baik. Jadi tugas dokter ini menyiapkan agar sel yang akan menggantikan sel yang mati itu kualitasnya baik. Lebih baik. Salah satunya bahannya harus tercukupi, kebutuhannya tercukupi, yang dibutuhkan sel itu memang itu. Jadi keseimbangan sel itu harus kita jaga. Iya. Sehingga nanti pada dasarnya
pada dasarnya nanti itu kalau memang nextnya kesehatan itu sebetulnya dokter nanti nggak di dalam rumah sakit, tapi harus keluar pagar dari rumah sakit untuk menyehatkan biar tidak sampai masuk rumah sakit. Kalau toh pun masuk itu betul-betul terpaksa dan tidak banyak orang gitu. Dan itu teoritis bisa dan sangat mungkin itu bisa dilakukan. Sudah dipikirkan. Sudah dipikirkan, bahkan beberapa pasien saya itu betul enggak pakai sakit itu betul. Iya. Jadi justru harus melakukan ini sebelum sakit. Iya. Supaya karena dengan sel itu baik, sel itu maksimal dalam arti optimal, jaringan menjadi optimal, organ menjadi optimal, sehingga fungsi seluruh tubuh whole menjadi optimal, bahkan melebihi dari maksimal yang diharapkan. Akhirnya apa? Imunologi pun yang menjadi maksimal. Akhirnya apa? Penyakit pun tidak terjadi. Dok, saya pengen nanti podcast khusus tentang itu, tetapi setelah saya menjalani. Kalau belum menjalani saya nggak mau. Ya, Karena saya belum merasakan dan belum mencoba sendiri. Nanti saya bukakan almari saya yang selama ini saya pakai metodologi ibu saya sendiri, bapak saya sendiri, beberapa pasien pribadi saya. Tapi terus terang saya belum berani menjadikan sebuah sistem karena saya memang belum berhasil membentuk sistem itu, karena harus saya toto sebaik mungkin karena ini menyangkut kepercayaan terhadap kesehatan. Kalau menyangkut keselamatan, saya pastikan selamat. Wong itu memang dibutuhkan oleh sel kok. Itu dibutuhkan oleh sel. Jadi ibunya sudah ditangani? Sudah, bagus sekarang. Bagus itu apa? Dulunya dalam apa? arti dulu tuh nggak bisa jalan tuh betul. Pernah 6 bulan itu nggak bisa jalan tuh betul. Fotonya ada dan coro Jawa itu orang lingkungan menjadi itu saksi semua kalau pernah nggak bisa jalan itu 6 bulan. Lalu Kulitnya saat itu ya keriput saat itu. Terus? Karena kenapa nggak bisa jalan, sudah terjadi osteoporosis. Orang perempuan kan gampang osteoporosis. Jadi osteoporosis tulang belakang. Sekarang kulitnya pun jadi masih bagus. Masih. Wah, makanya saya bisa jadikan nanti saksi hidup untuk Abah. Saat tidak bisa, nyuwun saya punya fotonya banyak saat beliaunya tidak berdaya. Sekarang terus terang setelah lolos dari corona, tambah sehat dan tambah cantik. Ibu saya bener tambah cantik. Bahkan cantik sekarang daripada waktu mudanya dulu. Memang nggak pernah botak, akhirnya ya tetap putih. Kok coba pernah brondol? Saya yakin juga bisa akan hitam. Tumbuh dan menjadi hitam. Karena sudah terlanjur putih dan tidak brodol, akhirnya masih putih tapi sudah mulai beberapa hitam, Ya, karena memang menunggu evolusi. Dia lepas ya. Ya, menunggu proses yang saat hitam menjadi putih itu prosesnya puluhan tahun. Sehingga menjadi hitam kembali tentunya juga sama langkahnya. Karena kalau pakai kita percepat, hasilnya tidak makin baik. Iya, karena harus evolusi memangnya. Jadi pelan-pelan. Orang tak lama-lama bukan tambah tua, tambah muda. Teoritis bisa, teoritis. Bahkan kalau dalam guyonan itu seseorang itu bisa menjadi remaja lagi, bisa anak-anak karena overdosis, itu guyonan teoritis bisa, teoritis tapi ya. Cuman kalau menyeret dari 60 menjadi 40 itu sudah banyak buktinya. Ya, dari 80 diseret menjadi 60 itu banyak bukti. Tapi kalau 40 diseret menjadi 20 belum ada buktinya, karena rata-rata yang umur 40 itu nggak ada yang mau. Baik, Dr. Agus, kita akhiri dulu. Lain kali kita ketemu lagi, tapi setelah saya punya bukti. Monggo. Dengan diri sendiri. Monggo. Dan terima kasih bahwa kita sudah podcast. Ya, terima kasih kembali. Dr. Agus, dokter umum, tapi sekarang menjadi spesialis membeli rumah sakit. Jadi menyehatkan orang, termasuk menyehatkan sistem, Pak. Menyehatkan sistem. Iya, karena rumah sakit itu betul juga ternyata penuh dengan penyakit yang intinya penyakit di dalamnya itu banyak masalah itu di rumah sakit mana-mana. Iya. Sehingga saat sakit yang tidak tertolong akhirnya dijual, itulah saya bisa menyehatkan kembali dan rata-rata pasti juga sehat kembali. Ya, makasih. Ya. Yuk, terima kasih kembali.